Halo rekan-rekan semuanya, salam sejahtera. Bertemu dengan saya Riyad Sahara pada mata kuliah dasar pemrograman. Kali ini kita sudah di sesi 4 tentang pseudocode ya. Jadi kita akan membahas tentang pseudocode yang memang sebelum-sebelumnya sudah pernah dibahas di materi-materi yang sebelumnya. Tapi di materi kali ini kita akan lebih mendalami, kita akan lebih mengulas tentang pseudocode. Oke, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, rekan-rekan diharapkan mampu memahami konsep pseudocode dan keywordnya apa saja yang digunakan dalam pseudocode. Jadi nanti kita akan bagi pembahasannya, bisa lihat di outline perkuliahan. Yang pertama, bentuk penulisan pseudocode. Jadi gimana sih nulis pseudocode itu? Lalu nanti jika kita sudah membahas, sudah memahami, kita lanjut ke contoh dan penyelesaian masalah dengan pseudocode. Dan terakhir adalah studi kasus. Nah, pseudocode sendiri ini adalah merupakan deskripsi informal tingkat tinggi atau biasanya dikenal dengan bahasa tingkat tinggi ya. Dan pseudocode ini mencerminkan atau terdiri dari prinsip-prinsip sebuah operasi di program komputer atau operasi sebuah program komputer ini atau algoritma lainnya. Dan pseudocode menggunakan konvensi struktural bahasa pemrograman. Tapi di sini harus digarisbawahi, untuk pseudocode sendiri dimaksudkan untuk dibaca manusia daripada mesin. Maka dari itu sebenarnya pseudocode belum masuk ke dalam bahasa pemrograman ya. Nah, untuk pseudocode sendiri, kalau misalkan kita telaah arti katanya satu persatu dari pseudo. Pseudo ini artinya semu atau tidak sebenarnya, jadi belum realisasi ya, atau belum pas, belum final ya. Dan kode sendiri itu adalah kode. Nah, untuk pseudocode ada beberapa aturan penulisan yang harus diikuti. Nah, ini memang aturan yang tidak terlalu baku, tapi ditujukan agar pseudocode ini berbeda dengan bahasa pemrograman. Sekali lagi yang harus diingat atau harus digarisbawahi, pseudocode ini belum bahasa pemrograman ya. Nah, aturan-aturannya apa aja sih? Yang pertama, untuk penulisan pseudocode harus ditulis satu pernyataan setiap baris. Jadi pernyataan dipisah aja setiap baris biar tidak ambigu. Lalu aturan berikutnya adalah kata kunci dengan huruf kapital atau keyword di pseudocode kita tulis dengan huruf kapital. Tujuannya apa? Untuk membedakan keyword dengan yang lainnya. Seperti nama variabel atau instruksi atau nilai ya. Jadi biar dibedakan nih, bisa kita lihat dengan jelas yang dengan kapital contohnya, oh ini keyword-keyword di pseudocode. Nah, yang lain-lainnya mungkin hal-hal lainnya, misal nama variabel atau nilai variabel dan lain-lain. Dan pseudocode sendiri, indensasinya harus dijaga untuk menunjukkan hierarki. Kalau teman-teman atau rekan-rekan semua ini pernah mempelajari Python, bahasa pemrograman Python, nah, indent ini kan menunjukkan hierarki ya. Nah, di pseudocode juga seperti itu. Nah, pseudocode sendiri ada aturan yang berikutnya, yaitu untuk struktur multibaris harus diakhiri. Tujuannya apa? Agar struktur tersebut kelihatan akhirnya di mana, dan baris-baris berikutnya ditunjukkan bukan bagian dari strukturnya. Oke? Yang terakhir, independensi bahasa pernyataan. Sekali lagi, pseudocode bukan bahasa pemrograman, jadi agak berbeda ya. Jadi pseudocode ini ya seperti draftnya aja dari sebuah program yang nanti mau didevelop dengan bahasa pemrograman tertentu, kita buatkan nih draft algoritmanya dengan pseudocode. Oke, ini penjelasan lebih lanjut dari aturan penulisan pseudocode. Kita lebih detailkan lagi dari aturan yang sebelumnya sudah disebutkan. Tulis satu pernyataan untuk setiap baris. Jadi setiap pernyataan dalam pseudocode ini harus mengungkapkan hanya satu aksi atau satu statement atau satu instruksi untuk komputernya. Oke, contohnya di uraian kegiatan ada read name, ada housework, ada rate of pay. Nah, ini di pseudocode bisa kita lihat di kolom berikutnya. Ya, contohnya, misal kita mau dapetin nilai untuk name, variabel name, maka pseudocode yang kita tuliskan adalah get, itu keywordnya kita tuliskan dengan huruf kapital biar membedakan ya. Lalu ada lagi yang get housework-nya tadi ya. Get adalah keyword dari pseudocode untuk
mendapatkan nilai. Lalu ada lagi get pay rate-nya. Nah, lalu selanjutnya di bawahnya di sini, di kolom yang sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ada perform calculation, artinya melakukan proses perhitungan. Di mana di sini mau cari contoh nilai dari gross. Gross di sini ya nilainya didapatkan dari hasil housework-nya dikalikan dengan rate of pay-nya. Nah, bentuk pseudocode-nya seperti apa? Tentunya dengan keyword let. Jika aritmatika, proses perhitungan matematika, kita pakai keyword let. Apa nih yang mau dicari? Contoh adalah dari gross. Nilainya berapa? Dapat dari mana? Contohnya nilainya didapat dari hasil perkalian antara housework dikalikan pay rate-nya. Lalu lanjut lagi, rekan-rekan bisa lihat di kolom sebelah kiri, ini menuliskan name, housework, and gross. Jadi menampilkan. Nah, bentuk pseudocode-nya seperti apa? Kita gunakan keyword give. Jadi give name, housework, and gross atau gross-nya ya. Oke, selanjutnya di sini adalah aturan yang kedua, tulis kata kunci dengan huruf kapital. Tadi ya, ini untuk membedakan antara keyword dengan hal-hal lainnya. Untuk menekankan ada sebuah instruksi. Nah, kata kuncinya biasanya di sini ada get, set, let, if, else, while, give, dan seterusnya ya. Dan di contoh bentuk pseudocode-nya seperti ini. Jadi yang hurufnya kapital itu menunjukkan kata kunci atau keyword-nya ya. Dan yang lain-lainnya adalah hal yang lain seperti nama variabel, atau proses aritmatika, atau menampilkan sesuatu yang ingin ditampilkan di program. Oke, terus untuk aturan yang ketiga, ada indent untuk menunjukkan hierarki. Indensasi ya, atau tab nih. Nah, itu. Setiap struktur kendali memiliki pola indentasi yang berbeda dan harus dijaga. Nah, contoh untuk sequence. Di sequence sendiri, setiap pernyataan mulai pada kolom yang sama karena tidak ada indensasinya ya. Berbeda halnya dengan selection nih. Di selection, indent pernyataan yang berada dalam struktur selection, kecuali kata kunci selection, if, else, dan lain-lain. Jadi statementnya itu ada di dalam dari struktur if, else, dan lain-lain. Atau keywordnya dari selection atau pemilihan. Nah, yang if, dan else-nya ada di sebelah kiri, terus yang lainnya kita indentkan atau di tab. Jadi ada di dalam struktur tersebut. Contoh lainnya, untuk pernyataan yang bentuknya contohnya perulangan atau loop ya. Nah, pernyataan-pernyataan yang berada dalam struktur loop, kecuali kata kuncinya, itu kita tab atau dibuatkan indentnya. Nah, kecuali kata kunci loopnya, while, for, dan lain-lain, ada di paling kiri. Pernyataan-pernyataannya yang termasuk dalam struktur tersebut, itu di dalam, di tab atau ada indentnya. Oke, aturan yang keempat, akhiri struktur multibaris, biar ada akhirnya, dan baris-baris berikutnya nggak dianggap masih dalam struktur tersebut. Di dalam struktur tersebut, contohnya if diakhiri dengan and if. Jadi setelah and if, ada baris yang statement-statement berikutnya, di baris-baris berikutnya, itu ditunjukkan atau bisa dilihat bukan bagian lagi dari struktur tersebut. Contoh struktur if tersebut tadi ya. Jika sudah ada and if-nya, maka yang lain sudah beda ya. Lalu ada while, ya diakhiri dengan and while. Nah, kalau misalkan di pemrograman web mungkin namanya atau istilahnya ada tag buka, tag tutup. Sama di pseudocode juga seperti itu. Bahkan untuk pemrograman yang awalnya dari pseudocode ini ya. Contoh lagi untuk for, diakhiri dengan and for. Oke, aturan yang kelima, jaga independensi bahasa pernyataan. Tadi sudah disampaikan, pseudocode merupakan bahasa universal. Jadi usahakan tidak menggunakan bahasa pemrograman yang spesifik dalam menuliskan pseudocode. Contoh, Java di pseudocodekan, atau pseudocode menggunakan keyword-keyword dari Python, atau dari C# atau dari C++ atau yang lainnya. Kalau misal kita memang spesifik ingin membuat programnya contohnya dengan bahasa Java, terus pseudocode-nya mau adopsi dari beberapa kata kunci atau keyword dari Java. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu menggunakan struktur atau aturan penulisan dari Java. Karena kenapa? Pseudocode ini merupakan bahasa universal, bahasa tingkat tinggi yang tujuannya dimengerti oleh manusia sebagai draft algoritma. Bukan nanti digunakan untuk dieksekusi oleh mesin sebagai bahasa pemrograman, di-compile dulu atau di-debug dulu ya. Dan di sini kita mendeskripsikan logika dalam sebuah program di pseudocode, belum melakukan programming. Maka dari itu, tadi sering disebutkan pseudocode ini draft program, belum program realnya.
masih coret-coretan algoritmanya nanti seperti apa di program. Oke? Nah, ini ada perbedaan antara pseudocode dengan flowchart karena keduanya memang digunakan sebagai draft dari algoritma untuk kita implementasikan di sebuah sistem atau program atau di aplikasi. Pseudocode ada kelebihannya. Yang pertama, mudah diubah ya, karena dia masih based on text dan bisa diediting dengan mudah. Terus konsepnya juga terstruktur. Dan untuk membuat pseudocode kita bisa pakai text editor atau word processor apapun. Seperti contohnya Notepad ya, atau WordPad, atau bahkan di Microsoft Word atau di Google Word dan lain-lain. Pokoknya semua software atau tools yang digunakan untuk editing teks itu bisa membuat pseudocode. Dan kalau kelebihan flowchart, nah kelebihan flowchart ini dia terstandarisasi. Ada aturan bakunya. Untuk setiap notasi atau untuk setiap simbol memiliki makna yang sudah spesifik dan tidak bisa digantikan atau digandakan atau diwakilkan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan notasi input ya, untuk input atau untuk output gitu ya, tidak bisa digunakan untuk menjadi notasi proses atau lab. Dan flowchart sendiri memiliki gambar secara visual, jadi kemungkinan akan lebih mudah membaca alur sistemnya, mudah membaca algoritmanya berjalan seperti apa, karena ada gambar visualnya. Nah, tadi kelebihan, sekarang kekurangannya. Oke, kekurangan pseudocode, karena tidak visual ya, jadi agak sulit nih membacanya. Belum tentu orang yang tidak memahami komputer bisa mengerti, apalagi dengan keyword-keywordnya. Harus ada referensi dulu atau harus mempelajari dulu baru nanti bisa mengerti. Dan tidak ada standar yang diterima, serta pseudocode ini bentuknya sangat variatif. Jika rekan-rekan mencari referensi di sumber lain, bentuk pseudocode ini mungkin akan berbeda dari yang sudah dipelajari dari materi yang diberikan. Kenapa? Tadi tidak ada standar yang diterima dan sangat variatif. Banyak adopsinya dari bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya. Tergantung dengan referensi pembuat pseudocode-nya ini. Contohnya tadi, referensinya mau membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman Java. Karena familiar dengan Java, akhirnya diadopsi keyword-keyword di Java dimasukkan ke dalam pseudocode. Atau ada contoh yang lainnya, lagi pengen develop aplikasi yang menggunakan bahasa Python ya, jadi diadopsi tuh ada keyword-keyword dari Python dimasukkan ke pseudocode. Ya itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, makanya jadi kekurangan pseudocode. Lalu untuk flowchart, nah flowchart ini karena ada standarisasinya, ada aturan bakunya, sehingga sulit untuk dimodifikasi. Dan karena sudah bentuknya notasi ya, jika modifikasi ya agak sulit lah, berbeda dengan yang bentuknya teks ya. Dan elemen desain terstruktur ini tidak bisa diterapkan di flowchart, berbeda dengan yang ada di pseudocode. Maksudnya apa? Indensasinya. Kita nggak bisa ngelihat indensasi di flowchart, bisa kelihatannya di pseudocode. Dan untuk membuat flowchart ya, karena bentuknya visualisasi, banyak atau butuh software khusus yang diperlukan. Tidak bisa di text editor atau di word processing. Contoh-contohnya misalkan software yang bisa dipakai apa saja. Untuk offline-nya ada yang eDraw ya, ada yang Draw.io untuk offline-nya juga, ada Microsoft Visio, tapi yang untuk online-nya sangat banyak sekali. Diagram.net atau yang Draw.io atau UML secara online juga banyak ya, yang rekan-rekan bisa searching secara mandiri dan tentukan lebih suka yang mana yang sesuai dengan preferensinya rekan-rekan semua. Oke, setelah tadi disampaikan materinya, sudah dijelaskan, rekan-rekan tentunya sudah memahami ya, diharapkan seperti itu. Lanjut ke latihan. Jadi ada latihan untuk rekan-rekan semua untuk evaluasi sejauh mana pemahamannya nih. Nah, di latihan ini rekan-rekan diminta untuk menuliskan algoritma, ada deskripsi dan metodenya juga ya, berdasarkan flowchart yang sudah ada ya, dengan rekan-rekan harus menerapkan aturan dalam penulisan pseudocode. Oke, jadi aturan-aturan yang tadi disampaikan diterapkan dalam penulisan pseudocode-nya. Flowchart-nya seperti apa? Nah, flowchart-nya di sini ada 3 buah flowchart, yang artinya rekan-rekan diharapkan untuk membuatkan pseudocode dari 3 flowchart yang sudah ditampilkan. Dan harus digarisbawahi atau harus diingat, diterapkan aturan-aturan dalam penulisan pseudocode-nya ya. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan modul ajarnya atau bahan ajarnya. Rekan-rekan bisa searching, explore secara mandiri jika ingin mengetahui lebih luas lagi, lebih dalam lagi, bahkan juga dipersilakan untuk mencari referensi lainnya agar lebih kaya materinya dan lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Itu saja materi kita pada sesi kali ini, mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa latihannya dikerjakan secara mandiri sebagai evaluasi sejauh mana
rekan-rekan memahami materinya, dan untuk best practice-nya agar lebih memahami materi ya. Jadi wajib untuk dikerjakan. Oke, itu saja. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam dari saya, terima kasih.